hari ini. Nah adik-adik, penasaran kan tema kita hari ini tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo Kakak Trisna. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Nah adik-adik, temanya adalah biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Nah sebelum kita melanjutkan sekali virtual, kita bernyanyi dan menari bersama-sama ya. Ayo bangun berdiri yang semangat ya. Kakak Sesi mainkan musiknya. Sekarang kita akan mulai berdoa. Siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua lewat sekali virtual kami sore hari ini. Kami mohon utuslah terang Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dan kami boleh membagikannya kepada sesama kami dengan cara kami masing-masing. Dikau selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan lanjutkan dengan mendengar dan membacakan kitab suci. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan kitab suci, kakak minta siapkan kitab suci terlebih dahulu ya. Kakak hitung sampai 3, kitab sucinya sudah disiapkan. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan bacaan pada hari ini, kakak minta kita untuk tepuk Sakeus. Kita mulai ya. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Nah adik-adik, kita buka Injil Markus. Kita buka Injil Markus. Lihat bab 10 ayat 13 sampai 16. Kasus terulang sekali lagi ya. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Bacaan dari Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tema kita kan biarkan Yesus. Tema kita hari ini tentang anak-anak datang kepada Yesus. Kak Suster mau tanya, kalau adik-adik ikut sekami secara virtual, siapa yang bisa mendampingi adik-adik? Pasti ada bapak atau mama atau kakak atau keluarga atau siapa saja yang pasti mendampingi adik-adik dalam mengikuti sekami secara virtual. Nah, kenapa mereka mau mengantar adik-adik kepada Yesus? Karena orang tua mau adik-adik itu meneladani hidup Yesus, cinta kasih Yesus, perbuatan Yesus, supaya hidup adik-adik itu bisa berguna bagi sesama. Nah, kenapa Yesus itu marah kepada murid-muridnya ketika anak-anak datang kepada Yesus? Dalam Injil Markus menceritakan pada suatu hari Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya dan ada orang banyak yang mengikuti mereka untuk mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi di dalam orang banyak itu ada anak-anak dan orang tuanya itu mengantar anak-anak mereka kepada Yesus supaya Yesus mau memberkati anak-anak mereka. Tetapi para murid melihat hal itu, para muridnya marah dan menyuruh orang tuanya itu membawa anak-anaknya pergi. Kenapa para murid marah? Nah, Yesus sedang menjelaskan tentang hidup perkawinan dan mereka itu kusut sekali mendengarkan ajaran Yesus. Nah, anak-anak itu datang dan murid-murid itu menganggap anak-anak itu menghalangi mereka untuk mereka mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi Yesus melihat tindakan para murid, Yesus marah. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Nah, adik-adik, kalau kita tuh datang kepada Yesus, Yesus akan memberkati kita dan Dia akan menyayangi kita serta memeluk kita. Kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mengantar adik-adik kepada Yesus melalui kegiatan sekami secara virtual ini. Orang tua mengharapkan supaya adik-adik bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi sahabat Yesus yang sejati. Kita harus berterima kasih kepada orang tua. Semoga Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang Kakak Suster mengajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan batinnya untuk kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Sikap doa yang benar dan baik ya adik-adik. Bagi Bapak Suci, para uskup, para imam, para diakon, dan biarawan-biarawati, semoga mereka Engkau tetap lindungi dan berikanlah mereka kesehatan dan jauhkanlah mereka dari segala ancaman mara bahaya, agar mereka dapat
menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit akibat terpapar coronavirus, ya Yesus, Engkaulah sang dokter sejati. Kami mohon, ulurkanlah tangan cinta kasih-Mu kepada mereka melalui para dokter, para perawat yang merawat mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kesembuhan dan mereka bisa kembali ke keluarga untuk bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi anak-anak di seluruh dunia. Ya Bapa, kami mohon, tuntunlah anak-anak-Mu, lindungilah mereka selalu dan jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya, agar mereka selalu yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mengasihi mereka ketika mereka dalam keadaan sakit ataupun dalam kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengakhiri permohonan-permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan kami. Semoga sabda-Mu yang kami dengar, kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. 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 Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung sekali virtual kita sore hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekali kita, Kakak Suster ingin menyampaikan beberapa pengumuman ya. Pengumuman yang pertama adalah, Kakak Trisna, apa pengumuman pertamanya? Pengumuman pertamanya adalah adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M dan 1D. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang paling utama ialah jangan lupa berdoa. Nah adik-adik, ada satu lagi pengumuman nih, tentunya membuat kita sedih. Penasaran kan? Apa ya Kakak Suster? Oke, Kakak Suster sampaikan. Nah adik-adik, kita akan berpisah bersama Kakak Suster Evi yang akan pindah tugas kembali ke Flores atau khususnya di Maumere. Nah adik-adik, kita kasih kesempatan ya buat Kak Suster Evi mungkin menyampaikan 1-2 buah kata untuk adik-adik. Oke Kak Suster Evi, silahkan. Halo adik-adik, terima kasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 2 tahun Kak Suster bersama adik-adik. Banyak pengalaman yang Kak Suster ambil dari kegiatan bersama adik-adik. Tapi dalam kebersamaan ini pasti Kak Suster banyak mengalami kesalahan, mungkin tutur kata, tingkah laku Kak Suster yang menyakiti hati adik-adik. Kak Suster minta maaf dari tempat ini, dan Kak Suster minta doa dari adik-adik untuk Kak Suster supaya perjalanan Kak Suster ke Maumere bisa berjalan dengan lancar dan
Semoga Kak Suster di tempat tugas yang baru, Kak Suster tetap sehat dan tetap setia. Dan Kak Suster juga berpesan kepada adik-adik, adik-adik harus tetap semangat dalam mengikuti kami virtual, walaupun sekarang kita secara virtual. Tapi Kak Suster harap adik-adik harus tetap semangat supaya iman adik-adik tetap berkembang, dan mungkin suatu saat Kak Suster kembali, adik-adik mungkin ada yang sudah OMK, jadi adik-adik iman adik-adik itu terus tumbuh dan berkembang bersama Yesus sahabat yang sejati. Terima kasih. Nah adik-adik, jangan sedih ya, jangan nangis-nangis ya, harus tetap semangat. Oke, nah adik-adik, seperti yang Kak Suster Evi bilang, kita harus mendoakan Kak Suster Evi biar Kak Suster Evi tetap semangat dalam karya pelayanannya di Maumere, terutama kesetiaan dalam menjalani panggilan hidup pembiarannya. Oke, nah adik-adik, sekarang kan kita sudah di penghujung. Nah, sebelum kita berakhir kegiatan sekali virtual kita sore hari ini, kita bernyanyi bersama dulu. Ayo Kakak